Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara, Bapak Ibu sekalian? Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Lukas 6 ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Dengan judul perikop, Yesus memanggil ke-12 rasul. Begini firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mempraktikkan, mendengarkan dan melaksanakan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua. Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat sebuah tema, yakni adalah sertakan Tuhan dalam pemilihan kita. Sekali lagi, sertakan Tuhan dalam pilihan kita. Jadi pilihan kita. Sekali lagi adalah sertakan Tuhan dalam pilihan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, manusia tentu banyak sekali memiliki pilihan tentang apa itu yang baik, tentang apa yang jahat, apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus tidak lakukan. Begitu juga dengan kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus ingin memilih ke-12 muridnya yang akan dijadikan sebagai rasul, kata rasul ini sendiri bukan hal yang sebagai kita katakan adalah manusia biasa atau murid biasa. Rasul di sini dikatakan Tuhan, mengapa demikian? Karena mereka adalah orang yang terpilih. Mereka langsung dipilih oleh Tuhan. Mereka adalah murid-murid Yesus yang dijadikan Tuhan sebagai rasul. Tetapi ada keanehan di sini, Bapak Ibu Saudara. Dari ke-12 murid yang dipilih oleh Yesus, di ayat 16 kita bisa melihat ada kata Judas Iskariot. Bapak Ibu Saudara sendiri pernah pasti mendengar kata Judas Iskariot. Judas Iskariot kita kalau bisa melihat adalah seorang pengkhianat. Dia adalah seorang pendusta. Bukan pendusta, tetapi dia adalah seorang pengkhianat dari Yesus itu sendiri. Iskariot itu diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah iblis. Jadi Judas Iskariot itu adalah Judas iblis atau iblisnya Judas. Kendati demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat flashback, tantangan demi tantangan, apapun yang dilakukan Judas ini sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Dia ikut mengabarkan Injil bersama dengan Tuhan dan murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain. Dia memberitakan Injil seperti yang diajarkan Tuhan dan sebagainya. Tetapi ada keanehan yang adalah itu Judas Iskariot. Dia bukan yang namanya, kalau kita bisa melihat adalah Yudas anak Yakobus, itulah yang disebut sebagai orang yang mengikuti Yesus. Tetapi Yudas Iskariot ini kok bisa datang dari mana? Kenapa dia harus disebut sebagai Iskariot? Kenapa Yudas sendiri? Padahal Yudas anak Yakobus. Yakobus. Tetapi kok ada tiba-tiba Yudas disebut sebagai Iskariot? Yudas sebagai iblis. Pertanyaan ini yang menimbulkan bagaimana kepada kita. Apakah Yudas Iskariot itu diterima dengan baik oleh Tuhan? Jauh sebelum itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat dalam ayat yang ke-12 sebelumnya, sebelum Yesus memilih murid-murid yang akan dijadikan rasul, ternyata waktu itu Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini adalah sebuah pertanda bagaimana Yesus sendiri sebelum menentukan pilihannya untuk menunjuk siapa yang layak menjadi ke-12 murid-muridnya yang disebut sebagai rasul, dia berdoa dulu kepada Allah. Dia meminta tuntunan kepada Allah agar pilihannya ini adalah tepat di mata Allahnya sendiri, di mata Allah Bapanya yang ada di sorga.
Dan ketika sudah selesai berdoa, barulah siangnya Yesus memilih ke-12 murid itu yang selayaknya bisa menjadikan diri mereka menjadi seorang rasul yang mampu menjadikan diri mereka untuk melayani sesama manusia seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam menentukan pilihan. Apakah kita sebelum menentukan pilihan, kita berbicara dulu kepada Tuhan? Apakah kita saat menentukan pilihan, kita menyertakan nama Tuhan atau tidak? Karena kalau kita menyertakan nama Tuhan dalam menentukan pilihan kita, pasti pilihan kita itu adalah yang terbaik daripada Tuhan. Begitu sebaliknya, kalau kita tidak menyertakan nama Tuhan, pilihan kita itu pasti akan fatal atau bermasalah, atau menyebabkan akibat yang tidak kita ketahui apa masalahnya tersebut. Banyak yang mengira kalau ketika Yesus memilih Yudas Iskariot sebagai muridnya itu adalah salah. Itu tadi seperti yang saya tanyakan di awal. Jawabannya adalah ketika Tuhan mau menunjuk Yudas, tetapi Yudas di sini adalah bukan Iskariot ataupun anak Yakobus. Yudas sendiri adalah seorang yang baik dulunya. Dia itu adalah seorang pemberita Injil. Dia mengikuti Yesus kemanapun bersama dengan teman-teman yang lain, murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain. Tetapi ketika pada masanya, tidak tahu kenapa Iskariot atau Yudas ini menjelma sebagai seorang iblis yang tujuannya untuk mengkhianati bapa atau gurunya sendiri. Dan tanggapan Yesus kita bisa melihat bahwasanya dia itu adalah muridku. Meskipun dia sebagai Yudas Iskariot, dulunya dia adalah orang yang baik. Dia mampu memberitakan Injil bersama dengan aku. Dia mau menjalankan pengajaran yang aku ajarkan kepada banyak orang. Tetapi dengan sekarang dia menjadi seorang Yudas Iskariot. Dia mengkhianati aku, tetapi aku tidak mengkhianati dia sebagai seorang muridku yang dulunya adalah seorang Yudas, anak Yakobus, adalah Yudus atau Yudas yang dikenal baik oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita, tanggapan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Layakkah Yudas dijadikan sebagai murid Tuhan? Atau Yudas itu malah harus menjadi seorang iblis, yang harusnya menjadi seorang iblis yang tidak taat kepada Tuhan? Ada malaikat yang kita bisa kenal, itu adalah malaikat yang bernama Lucifer. Kita tahu bersama, malaikat Lucifer sekarang menjelma sebagai yang namanya bapa gereja setan. Malaikat Lucifer ini adalah Lucifer ini adalah seorang malaikat yang baik kepada Tuhan. Dia menjalankan tugas atas apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi tidak tahu mengapa Yesus lebih memilih malaikat yang lain untuk dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagai seorang malaikat yang hadir di tengah-tengah manusia. Dan seketika itu, yang bernama Lucifer ini, dulunya sebagai seorang baik, dia sekarang menjadi seorang kepala setan atau kepala iblis. Yang kita bisa melihat bahwasanya, kalau kita bisa melihat, kalau menurut referensi yang saya dapatkan, Lucifer ini sekarang menjadi seorang Tuhannya dalam gereja setan itu. Lucifer ini memang adalah malaikat yang baik dulunya. Tetapi kenapa? Tidak tahu kenapa dia melarikan diri. Dia malah lari ke dalam hal kekuatan yang gelap. Dia menjadi seorang bapa, gembala yang jahat. Dan menjadikan dia sebagai raja atas gereja setan. Atas umat-umatnya. Umat-umat yang percaya bahwasannya Lucifer ini adalah bapa di atas segala bapa yang layak disembah. Dan kalau kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ritual atau tradisi dalam gereja setan ini yang menganggap sebagai kepalanya itu adalah Lucifer, mereka memiliki inisiatif yang baik. Lucifer pernah berkata melalui pastornya sendiri, berkata demikian, "Sembahlah aku, ini adalah pilihanku sendiri menjadi kepala kalian. Aku mengutus engkau supaya jemaat di dalam gerejamu ini, di dalam gereja kita ini yang disebut sebagai gereja setan ini, dapat berjalan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang tidak sewajarnya untuk dilakukan, pertanyakan kepada jemaat itu, usir saja dia." Karena Lucifer ini masih memiliki hal yang baik, Bapak Ibu Saudara, seperti sama dengan Yudas ini. Jadi Lucifer ini adalah seorang malaikat yang dulunya baik, dan meskipun dia sekarang sudah jahat, dia itu memiliki hati nurani yang baik, tetapi dengan cara perspektif yang lain. Jadi jemaatnya itu melakukan ritual di dalam gereja setan untuk memuja Lucifer sebagai kepala raja. Nah, begitulah sama dengan yang namanya Yudas Iskariot ini, Bapak Ibu Saudara.
Yudas ini adalah orang-orang yang adalah murid Yesus yang baik. Dia bijaksana. Tetapi tidak tahu kita kenapa Yesus memilih yang namanya Yudas Iskariot ini menjadi seorang murid Yesus. Dan sekarang, kini kembali kepada pilihan kita masing-masing. Dalam kita melakukan sesuatu, dalam kita melaksanakan sesuatu, apakah kita sudah memilih dalam menunjang itu dengan cara menyertakan Yesus atau tidak? Itu kembali kepada pilihan kita dan kembali kepada pilihan Bapak Ibu Saudara. Dan yang menjadi refleksi dalam hidup kita adalah dalam melakukan dan melaksanakan pemberitaan firman Tuhan ini adalah sertakanlah Yesus dalam menentukan pilihan kita. Tidak ada Yesus, pilihan Anda itu adalah pilihan yang jong. Tetapi kalau kita menyertakan nama Yesus dalam pilihan kita itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Mari dalam pemberitaan firman Tuhan ini saya mengajak kepada kita untuk hidup beserta dalam tangan Tuhan saja. Jadikan diri kita sebagai manusia yang beriman. Jadikan diri kita sebagai manusia yang taat kepada Allah. Dan jadikan diri kita untuk tetap senantiasa selalu berdoa, bernyanyi, menyembah, dan selayak-layaknya memuji dan menjadikan Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita adalah Raja di atas segala Raja. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Karena melalui mereka jalan kebenaran akan ada kepada kita, berkat keselamatan akan datang kepada kita, kepada siapapun yang layak untuk dijadikan Tuhan sebagai anak-anaknya, umat-umatnya yang beriman dengan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kuasa iman yang diisi dengan spiritualitas yang baik dan meninggalkan kejahatan dan dosa. Jadi tentukanlah pilihanmu, sertakan Yesus di dalam pilihan kita itu. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini bisa berguna, bermakna dalam hidup kita, dan bisa menjadikan bahwasanya dalam memilih, sertakanlah nama Yesus dalam pilihan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.